kita pun berpura-pura berkonsultasi ceritanya soal jodoh dan pacar. Jadi kamu sih ada masalah apa? Jadi gini mas, sebenarnya sebelumnya saya tuh udah punya pacar. Kita pacaran udah lama. Pacar saya tuh janji untuk nikahin saya mas. Tapi belakangan ini dia nggak ada kabar. Terus tahu-tahu saya malah dapat kabar pacar saya malah nikah sama sahabat saya. Dan ternyata setelah kameramen kita yang mengaku ajudan ditutup kupingnya dan matanya ditutup, dia melakukan gobalan-gobalan yang lebih parah. Muka penggoda kita dipegang-pegang. Kok masih pegang-pegang saya? Ini adalah buat penyembuhan maksudnya kamu. Emang harus gitu ya? Harus. Coba kepala kamu yang kesentuh saya. Dia ngambil handphone, dia moto. Di foto. Pas tutup mata, dia malah moto dan selfie. Nah loh, orang pinter macam apa ini? Orang pinter zaman now. Sekarang kamu minum. Enggak mas, tadi udah minum kebetulan. Jadi udah aus. Oh, dia nyuruh penggoda kita minum air. Gak apa-apa, minum aja gak apa. Menurut gue sih ini modus lah. Nah, enggak, gue percaya pakai begini-begini tuh. Jangan, aduh nanti bahaya mas. Tapi bisa ntar dikasih obat bius apa segala macam pingsan nanti orang kita gimana? Enggak, lo minum aja. Oh my god, bisa lu suruh lagi. Mana apa ya mas, kok kepala saya jadi pusing ya? Tapi setelah penggoda kita yang mengaku pasien dikasih minum, tiba-tiba kok penggoda kita kayak dengerin arahan saya. Dia kayak ngomongnya keluar jalur, dia asik sendiri. Kita keluar. Lu jangan mau. Jangan mau. Kan lu udah bilang jangan diminum. Jangan mau, lu kok mau sih, Jangan mau. Gua malah nurut. Itu dia keluar. Kok kayak Gara-gara air tadi lo bukan sih menurut lo? tapi lu lihat tuh, lu mukanya. Kayak mau pergi deh. Kok mukanya kayak orang blongo gitu sih? Lo kalau denger kasih kode, kasih lo angkat tangan lo. Nah dia Nggak denger. Dia nggak denger apa dia? Ini pasti gara-gara minum air tadi mas. Lu gua udah bilang loh. Nanti lo di dalam nih ngapain lo? Ini penggoda kita harus tanggung jawab sama dia lo. Gimana dong? Nanti kameramen kita nggak denger lagi pakai headphone. Kita bingung nih mau ngejar mereka, mau ngikutin mereka, apa mau gimana? Tiba-tiba HT berbunyi. Iya, itu di dalam gimana? Kameramen kita dari dalam bilang, cepet ke dalam, kita ketemu orang. Ada orang pingsan. Ada apa? Itu kayaknya anak saya deh. Oh iya bener. Tuh mana? Iya bener. Iya. Tapi belum percaya orang ini bakal balik lagi kira-kira ya? Tani. Tani. Kita panik dong, ibunya Rani pun panik, jangan-jangan anak saya di dalam, jangan-jangan Rani. Langsung kita lari dan ternyata di dalam rumah tersebut terdapat sebuah kamar dan di situ memang benar ada sesosok wanita dan itu adalah Rani. Rani tetap tidak nyaut, tidak bergerak. Saya berpikir, Rani sudah tidak bernyawa. Mas, gimana mas? Tidak, tolongin. Gimana teman saya? Masih hidup apa enggak? Coba dong, coba lihat dong. Oke, sekarang kita lihat dulu, Bu, ya. Ya, kita lihat dulu. Ini masih hidup ini. Masih hidup kan? Bentar, maaf, mundur. Bu jangan biar aja. Ternyata Rani itu pingsan karena saya masih lihat ada denyut nadi. Saya pun melakukan sebuah tindakan di mana saya pernah belajar tentang titik-titik saraf dan akhirnya Rani pun bangun. Rani sadar, tapi Rani masih dalam keadaan dia bingung dia di mana. Sekarang kita pulang. Ngapain kamu di sini? Ya mama nyari kamu. Kamu nggak tahu dia di mana? Enggak. Lu nggak tahu lagi apa di sini? Di mana sih? Wah, Lala kita pulang aja. Di mana sih? Ya nggak tahu mama ini tempat apa. Kamu kenapa gak ada di sini? Saya langsung, ayo kita keluar aja. Rani pun dipapak keluar. Dan saya masih penasaran dengan isi kamar tersebut.
koran-koran yang menutupi dinding kamar itu. Ada apa di balik koran? Jeruji berdiri sendiri. Dan ada tulisan-tulisan aneh yang ada di dinding dekat pintu. Sampai ada barang-barang wanita atau kalung wanita yang kita temukan di meja itu. Berat! Wah, kita teriak, kita jerit, langsung lari, pos-poyong lari keluar, dan kita langsung ngosongan dan kita bilang, kita mau nutup pintu nggak? Semua nggak ada yang ngaku. Enggak, gue enggak sama sekali gue enggak nyentuh beneran. Lagi megangin anting juga Mas Dwi. Gue tadi pikir lu malah. Nah, sekarang gini aja deh, klien kita, ibunya sama Rani udah dibawa pulang ke rumahnya. Sekarang gini aja deh, menurut gue kita tetap harus nunggu, kita harus lihat kedatangan cowok itu lagi di sini. Kita nunggu di seberang jalan aja. Yuk, mobilnya pindahin, mobilnya pindahin. Namun saya putuskan untuk nunggu di depan rumah si. Aku masih bingung pertanyaan tadi. Kok penggoda kita bisa hilang kontak? Gue ngeliat muka dia tuh kosong. Gue curiga gara-gara minuman itu deh. Oh dia nih. Bener. Iya, itu dia. Masuk Sendiri ya. terus penggoda kita kemana? Tunggu, gue takutnya penggoda itu udah ada dalam mobil, terus dalam keadaan tidak sadar juga. Dia nyamperin mobil kita. Dia datang. Nyamperin ke kita. Aduh. Jangan. Dia gedor kaca mobil kita kabur. Untung aja kita nggak tahu. Dia lu takut kelihatan. Ini kita lagi ketakutan, panik. Raja sama Mas Uya malah melokin gue. Apaan sih mereka ini? Gue ngerti deh sama mereka. Gue takut. Nih, pakai bercandaan lagi. Hari berikutnya kita ingin mencari tahu lagi soal Sidik. Oke, sekarang kita sudah di depan rumah Sidik. Sekarang gini, lu kan beberapa hari ini berarti bolak-balik ke rumah Sidik ini kan? Rumah yang mana ya? Itu. Kita tanya, Rani ngapain kamu kemarin di rumah Sidik? Rani tidak merasa pernah datang ke rumah tersebut. Sekarang lu pacaran sama Sidik, iya kan? Kamu tuh udah bohong ya? Kemarin bilang kita pacaran, sekarang mau temenan. Gimana tuh? Aku temenan doang, Mas. Aku gak pacaran. Jangan suka bohong. Gimana ya? Nanti mau temenan doang. Dan saat ibunya nanya, kamu ngapain pacaran sama Sidik? Rani bilang dia tidak pernah pacaran sama Sidik. Dia bilang dia kenal, tapi katanya Sidik itu temennya. Lu tiap hari pergi, dijemput, baru sampai rumah, lu pergi lagi dijemput Sidik. Lo kesini lo nggak kerasa tetap. Jangan-jangan kepengaruhan lagi nih anak. Ya Sekarang gini aja deh, udah. Kumaha. Ini sih menurut gue sih, dia bohong. Lu lagi peres. Bohong apa sih, Mas? Ya udah nggak udah gini. Lo masuk ke dalam, lo pura-pura jadi mau konsultasi. Ntar gue kasih minum gue nggak mau. Enggak, lo kenapa apel? Gue juga ngapain dia malu? Belum. Ya oke. Gue bawa kamera kan? Bawa kamera. Gue dong disuruh sama Uya untuk masuk ke dalam rumah orang pintar itu. Tapi begitu gue sampai di dalam, apa yang terjadi? Oke, Joe udah masuk ke situ. Oke, good, bagus nih. Oh, orangnya keluar. Mas, ngapain mas? Saya mau konsultasi nih mas, jadi saya mau banyak tanya-tanya buat apa kayak ramah masa depan. Oh, maaf mas, saya nggak kayak gitu. Salah tempat kali mas. Enggak, ini buat ini aja. Oh, enggak, maaf mas, enggak. Kan saya udah malam juga, saya juga mesti radio. Dengan mas, keluar ya. Dengan saya. Ya. Waduh, maaf mas. Ya, dari mas ya. Langsung ditolak. Untung dong gue sempet naruh kamera candid, jadi kita bisa dapat gambarnya. Mainan tetap ditaruh di situ, pintar jauh gini aja. Sekarang kalau Joe udah balik, lu yang kesana. Lagi-lagi gue lagi nih.
bakal jadi korban. Mas aja yang turun. Gua diculik gimana? Sekarang